Halo sahabat propositor, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Ya, kembali lagi bersama saya di sini, Madi Andika, SSI, Manajemen Manajemen, dalam channel kesayangan kita semua, Profit Shooter. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan membahas ya, jadi bagaimana kita bisa memiliki pola pikir. Ya, saya akan mengajarkan bagaimana kita menganalisa saham, menganalisa sebuah pergerakan dari saham dengan kita memposisikan diri kita dengan kita berpikir layaknya kita seorang manajer investasi. Nah, jadi seperti apa? Sebelum saya lanjutkan, silakan teman-teman pencet tombol like ya, dan juga bisa subscribe apabila nanti teman-teman mendapatkan manfaat dan juga insight ya, dari video-video yang saya buat, dan juga teman-teman bisa komen dan share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman, kerabat, dan juga saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi dan juga trading. Oke, stay tune terus. Baik rekan-rekan sekalian, sebenarnya dalam video kali ini saya ingin membahas saham SMGR ya, tetapi kita membahas SMGR berdasarkan pola pikir atau kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer investasi. Nah, jadi kenapa manajer investasi? Jadi manajer investasi itu kan merupakan orang yang hebat yang memiliki analisa yang kuat. Nah, jadi dia analisanya tuh biasanya ya dari top to bottom. Nah, jadi bagaimana secara global, kemudian merucut ke bawah, kemudian bagaimana IISG, kemudian dari IISG turunlah ke sektor, dari sektor baru ke saham. Tetapi ada juga catatan di sini, apabila dia berpikirnya itu adalah ceteris paribus, ya artinya tidak ada keadaan yang berubah. Misalkan kondisi global itu tidak berubah, ya kebalikannya, ya analisisnya dari bottom to top atau bottom up, ya dari perusahaan dulu kemudian baru sektornya. Nah, itu jika kondisi ceteris paribus tidak ada perubahan ya, atau kondisi tetap. Nah, jadi SMGR ini, itu video sebelumnya sudah pernah diupload ya, di tanggal 9 Oktober 2022. Nah, saat itu harga dari saham SMGR itu berada di kisaran 7.600-an. Nah, saat ini ya bulan November tanggal 2 ya, tanggal 2 itu harganya sudah menyentuh 8.100. Nah, jadi harganya sudah naik tinggi nih. Nah, sebenarnya ada apa ya? Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang peningkatan harga saham, ya peningkatan atau penurunan itu sebenarnya hanya disebabkan oleh dua, ya, yang namanya news dan juga yang kedua adalah corporate action atau aksi korporasi. Nah, tetapi ada sesuatu pengecualian di sini ya, atau ada sesuatu kondisi yang dimana kalau kita menganalisa saham itu di akhir tahun ya, dari bulan September sampai bulan Desember kita baru mulai investasi atau kita baru mulai trading atau kita baru mulai watchlist ya saham tersebut, itu sebenarnya bisa kita track ya recordnya, atau bisa kita analisis, kita ambil kesimpulan dari awal tahun. Nah, jadi ceritanya itu bisa kita dapatkan jika kita merunutkan dari awal tahun, dari Q1 sampai Q3. Nah, ini selalu Q to Q ya. Kenapa Q to Q? Karena dari Q to Q itu kita bisa dapatkan gambaran yang jelas. Ya, bagaimana kondisi fundamentalnya yang menyangkut valuasinya, dan juga bagaimana teknikalnya atau pergerakan harganya. Itu sebenarnya bisa kita dapatkan ceritanya secara utuh dari Q1 ya, Q to Q. Jadi Q1 2022 bandingkan dengan Q1 2021. Begitupun juga sebalik seterusnya ya, Q2 2022, Q2 2021. Misalkan dulu tahun 2021, Q2 2021 ke bandingkan dengan Q2 2020. Jadi seperti itu ya, selalu Q to Q. Nah, jadi kecenderungan di akhir tahun ya, itu pertama ada namanya efek window dressing atau fenomena window dressing. Ya, kebanyakan saham itu laporan keuangannya bagus
Dan kedua, apabila tadi kita berbicara tentang news dan corporate action yang menggerakkan harga saham, ya, itu mayoritas jarang terjadi ya di akhir tahun, ya. Walaupun ada, itu kemungkinan kecil. Nah, jadi kita membahas saham SMGR kali ini, kita beranggapan bahwa seteris paribus tidak ada news dan corporate action, dan itu kemungkinan besar juga memang tidak akan terjadi karena ini sudah mendekati akhir tahun, ya. Biasanya mulai awal tahun, ya, sampai Q3 maksimal, batas dari tutup buku Q3 itu baru biasanya banyak sekali terjadi yang namanya berita, baik itu berita laba bersih, kemudian berita penjualan, kemudian ada sentimen-sentimen, baik itu sentimen yang bagus dan buruk, dan juga ada berita corporate action, atau dia akan masukkan corporate action dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara tentang akhir tahun, itu rata-rata kecil terjadi kemungkinan corporate action, ya. Paling hanya news beberapa saja yang kita sudah mungkin bisa pastikan dengan kita merunutkan cerita di awal dengan dari Q1 ya, dari bulan Januari tadi. Itu sebenarnya penjualan dari nanti di laporan keuangan rilis Q4 itu biasanya bisa kita track, ya, bisa kita analisa. Jadi kita melihat laporan Q1-nya, kemudian Q2, Q3, biasanya Q4 itu mirip-mirip lah, ya. Ada yang naik terbatas, tetap, ataupun turun terbatas. Jarang banget dia naiknya itu langsung lompat atau turunnya dalam banget. Nah, itu jarang. Nah, karena kita bisa analisa, kita bisa rumuskan dari Q1 tadi, Q1, Q2, Q3. Nah, khusus untuk SMGR ini, itu baru-baru ini kan ada rilis berita, ya. Rilis berita penjualan dan juga laba bersihnya. Ya, jadi penjualan dari SMGR atau Semen Indonesia itu di kuartal ketiga 2022 itu dia menurun, ya, menurun tipis dari 25,3 T di Q3 2021 menjadi 25,2 T triliun di Q3 2022. Tetapi laba bersihnya justru meningkat. Meningkatnya lumayan, sekitar hampir 20%, 18,9%, dari 1,35 triliun di 2021 Q3 menjadi 1,68 triliun di kuartal ketiga 2022. Nah, jadi dengan adanya berita tadi, ya, kemudian kita gabungkan dengan peningkatan harga saham tadi dari kisaran 6 ribuan, ya, 6 ribuan di awal-awal 2022 menjadi sekarang di harga 8.100. Itu sebenarnya kan naiknya sudah lumayan tinggi. Nah, dengan rilis laporan tadi, kuartal ketiga tadi, itu sebenarnya bisa kita prediksikan kuartal keempatnya seperti apa, ya. Tapi dengan catatan di sini, tadi kondisi ceteris paribus, tidak ada yang namanya perubahan, ya. Artinya tidak ada berita ataupun corporate action yang tiba-tiba keluar, ya, yang menyebabkan harganya lompat tinggi ataupun turun dalam. Atau memang yang kedua, memang kondisi tadi yang ceteris paribus itu memang sering, ya, memang dia kemungkinan besar memang kondisi ceteris paribus karena ini sudah akhir tahun. Jadi laporan kuartal keempat 2022 sebenarnya bisa diprediksikan, ya. Kalau kita merunut tadi beritanya yang keluar adalah laporan penjualan dia atau penjualan dia turun sedikit, tetapi laba bersih dia naik. Nah, berarti nanti kuartal keempat skenario-nya kan ada 3, ya. Penjualannya itu naik tapi terbatas, atau dia penjualannya tetap atau sama, ya, dibandingkan kuartal keempat 2021, atau dia turun sedikit dibandingkan kuartal keempat 2021. Nah, dia naik terbatas, ya. Kenapa naik terbatas? Karena di kuartal ketiga aja dia sudah turun, ya, dibandingkan kuartal ketiga 2021. Kalau misalkan dia naik, berarti ada kenaikan yang terbatas. Kalau misalkan dia sama, ya wajar, masih bisa menyalip, berarti ada penjualan yang sedikit lebih ngebut, ya, di kuartal keempat 2022 ini dibandingkan kuartal keempat 2021. Nah, kalau dia turun, ya kemungkinan tidak turunnya juga dalam, ya, karena
kita mempertimbangkan tadi kondisi ceteris paribus dan juga karena ini akhir tahun, jarang banget keluar berita yang menghebohkan atau sentimen negatif yang keluar. Jadi kita sebenarnya bisa prediksikan ya hasil dari laporan kuartal keempat 2022. Dan ini juga mengakibatkan sebenarnya kenaikan harga saham dari SMGR itu sudah mulai terbatas ya. 8.100 kemungkinan sudah agak ngos-ngosan untuk naik lagi. Nah, sekarang kita masuk ke part 2-nya. Bagaimana kita pola berpikir sebagai manajer investasinya.